السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Tandanya Allah ta'ala sayang kepada kita, bukan kita diberikan harta yang melimpah ruah, bukan kita diberi pangkat jabatan yang tinggi, tetapi tandanya Allah ta'ala sayang kepada kita. Allah sibukkan kita dengan hal-hal kebaikan. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, dipahamkan ia dengan agama. Alhamdulillah, kita hadir di rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Merupakan tanda Allah Ta'ala beri taufik, Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Datangnya kita kemari bukan karena rumah kita dekat dengan masjid. Kalau seandainya datangnya kita karena rumah kita dengan masjid, maka tidak akan pernah kita melihat orang yang rumahnya sangat dekat dengan masjid tak datang ke masjid. Kalau seandainya datangnya kita ke masjid karena kendaraan yang kita miliki, maka tidak akan pernah kita melihat orang yang punya kendaraan bahkan lebih dari satu tak datang ke masjid. Tapi datangnya kita ke masjid ini merupakan sayangnya Allah kepada kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, maka dijauhkan kita daripada hal-hal kebaikan. Kalau seandainya kita merunung bagaimana keadaan kita sehari-hari,
Apakah sehari-hari kita tunduk patuh pada perintah Allah? Atau sebaliknya hari-hari kita jauh daripada Allah? Kalau seandainya kita dekat dengan Allah, hari-hari dekat dengan Allah, bermakna Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kalau seandainya hari-hari kita maksiat, jauh dari Allah, menangis kita, karena Allah sudah tak sayang kepada kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah, sehingga kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur ditambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin sidang solat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, mudah-mudahan dengan datangnya kita ke rumah Allah untuk melaksanakan perintah Allah, menandakan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, sehingga kenikmatan-kenikmatan lainnya ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi, belajar menghidupkan sunnah Nabi, belajar bagaimana kehidupan Nabi ada dalam kehidupan kita, bagaimana keseharian Nabi bolehlah kita contoh. Sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin sidang solat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, di siang yang penuh barakah, khatib hendak menyampaikan satu ayat yang sama-sama telah khatib baca dan kita dengarkan bersama. Surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakan, Kul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa melampaui batas. Kita yang maksiat tidak dikatakan Allah pengkhianat, tidak dikatakan orang bejat, tidak dikatakan dan lain sebagainya kata-kata yang kotor. Tapi Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, yang telah melampaui batas, yang selalu maksiat. Mungkin kita ada yang membunuh, mungkin kita ada yang durhaka kepada orang tua, mungkin kita ada melalaikan sholat berjemaah, mungkin banyak di antara kita yang belum taat 100% kepada Allah, mungkin kita banyak maksiatnya daripada taatnya. Kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, janganlah putus asa daripada rahmat Allah. Pemabuk, penzina, perampok, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa kamu, kata Allah, yang banyak tak dipedulikan Allah kalau kita bertobat kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bila ajal belum datang kepada Allah, Allah berkasih sayang kepada kita. Masih ada waktu, kesempatan kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Hadirin rahimakumullah, satu orang yang hidup di zaman Harun ar-Rasyid bernama Bahlul rahmatullah alaih. Bahlul dianggap orang gila. Karena apa? Dekatnya dia dengan Allah, tak mencintai dunia, sehingga ahli dunia mengatakan dia orang gila. Tetapi raja yang soleh bernama Harun ar-Rasyid sering meminta nasihat. Terkadang keluar nasihat tak tahan Harun ar-Rasyid, sampai Harun ar-Rasyid jatuh pingsan karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Bahlul rahmatullah alaih begitu menusuk jiwa daripada Harun ar-Rasyid. Suatu ketika Harun ar-Rasyid berjalan, maka ketika itu menjumpai Bahlul di pinggir pasar sedang termenung menangis. Maka Harun ar-Rasyid memberhentikan kendaraannya mendatangi Bahlul rahmatullah alaih. Harun ar-Rasyid bertanya, "Wahai Bahlul, sedang apa kau di sini?" Bahlul mengatakan, "Wahai ar-Rasyid, ketahuilah aku sekarang sedang mendamaikan antara Khalik dengan makhluk." Mendamaikan Khalik dengan makhluk. Mendamaikan sang pencipta dengan yang dicinta, sang pencipta dengan yang dicipta. Kita dengan Allah. Maka apa yang kau jumpakan wahai Bahlul? Bahlul katakan, Khalik mau berdamai, tapi makhluk sombong, nggak mau berdamai. Allah menunggu taubat kita, tetapi kita enggan bertaubat. 5 waktu panggilan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa orang yang datang memenuhi panggilan Allah? Allah mau berdamai dengan kita, tetapi kita tak mau berdamai dengan Allah. Sehingga ketika satu orang bermaksiat kepada Allah, malaikat pencatat tidak mencatat. Maka kata Allah, "Wahai malaikat, jangan catat. Mungkin nanti dia akan bertaubat." Ditunggu. Adakah istighfar yang keluar dari lisan kita? Astaghfirullah. Ditunggu Allah, saking sayangnya Allah kepada kita. Kemudian ketika berjalan lagi di kemudian hari, Harun ar-Rasyid menjumpai Bahlul di dekat pemakaman satu kuburan. Maka Harun ar-Rasyid berdatang lagi kepada Bahlul rahmatullah alaih. "Wahai Bahlul, apa yang kau buat di pemakaman ini?" Maka Bahlul mengatakan, "Aku hendak mendamaikan juga seperti yang jumpa di pasar. Mau mendamaikan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan hamba. Tetapi hamba mau damai, Allah Ta'ala tak mau. Udah berganti dia. Kenapa? Udah berpulang kita ke rahmatullah. Udah tak ada nyawa kita mau tobat, tak diterima tobat kita." Maka hadirin rahimakumullah, surat As-Sajdah menceritakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun." Ya Tuhan kami telah melihat, ya Tuhan kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan. Untuk apa? Na'mal saleh, mau amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang betul-betul benar-benar yakin. Yakin yang telah nampak, yang telah didengar, yang telah dirasakan, tak diterima Allah keyakinan seperti itu. Maka khatib mengajak diri khatib kepada kita semua, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah sebelum datang ajal kepada kita. Sebelum datang nanti
Allah tak mau damai kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah dalam ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, disiapkan surga seluas langit, seluas bumi. Kalau kita sekarang cerita akhirat, kita mungkin masuk kanan, keluar kiri, atau kadang teringat, pulang dari masjid tak teringat. Karena apa? Belum kita rasakan. Kapan kita rasakan? Ketika maut datang kepada kita, mata kita tertutup, baru kita tahu begitu besarnya satu amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang orang bekerja siang malam tak peduli? Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan kesenangan dunia, bahkan rela dimarah-marahi oleh bos karena tahu hasil setelah dia bekerja. Karena nampaknya tak dapat uang, karena nampak ada hasil. Kenapa orang sekarang malas ibadah? Solat subuh sikit, solat 5 waktu jarang. Orang buat baik nampak asing, orang buat buruk bangga zaman sekarang. Kenapa? Belum dirasakannya manfaat itu. Kalau seandainya setiap kita sholat nampak ganjaran dunia, maka masjid tak cukup. Maka orang-orang baik akan datang banyak. Kenapa? Nampak ganjarannya langsung, cash dia. Karena sekarang tak nampak, inilah sekarang kita mau amalkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang hadir maupun yang tak hadir, dijadikan Allah kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, sehingga kematian menjemput kita. Menangis orang-orang sekeliling kita, tapi kita tertawa bahagia karena amal telah cukup. Manusia ini dalam dua keadaan. Ketika lahir, dilahirkan dari rahim ibunya, kita menangis. Seorang bayi akan menangis, tapi ayah ibunya tertawa bahagia. Karena apa? Keluar satu anak yang dikasihi. Ketika meninggal dunia, orang-orang terbalik, yang tadi tertawa menangis. Mudah-mudahan sang mayit atau diri kita yang terbujur kakur bahagia, walaupun orang-orang di sekeliling kita menangis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو نية.
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو نية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.